Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu tentang struktur organisasi kehidupan. Kita akan membahas jaringan, organ, dan sistem organ. Kita bahas yang pertama yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Jadi sel-sel yang sama akan berkumpul membentuk jaringan. Jaringan dibedakan menjadi dua, jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan pengikat atau penyokong, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Sedangkan jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Perhatikan gambaran berikut ini. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ atau tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Fungsi jaringan epitel sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, mikroorganisme, dan hilangnya cairan. Contoh jaringan epitel dapat ditemukan pada kulit, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan rongga perut. Terdapat dua pengelompokan jaringan epitel, yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya dan berdasarkan bentuk selnya. Berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel dibagi menjadi jaringan epitel selapis atau sederhana dan jaringan epitel berlapis. Adapun berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Jaringan pengikat atau jaringan penyokong. Jaringan pengikat berfungsi untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Jaringan ini juga disebut jaringan penyokong karena berfungsi menyokong dan melindungi organ-organ yang lemah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan pengikat dibedakan menjadi jaringan lemak, jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat liat, jaringan tulang yang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan, serta jaringan darah. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Jaringan ini berperan penting dalam menggerakkan rangka tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan tersebut ke bagian tubuh yang lain, menyalurkan tanggapan rangsangan dari otak, dan mengatur kerjasama organ-organ tubuh. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di permukaan organ, baik di akar, batang, dan daun. Berfungsi melindungi jaringan-jaringan lain yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Ciri-ciri jaringan ini antara lain, sel penyusunnya berbentuk segi empat yang tersusun rapat, terdiri atas selapis sel, dan pada umumnya tidak mengandung klorofil. Jaringan epidermis pada batang biasanya dilapisi oleh gabus. Jaringan epidermis pada daun biasanya dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin yang kedap air. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim seringkali kita sebut dengan jaringan dasar.
karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Fungsi jaringan ini antara lain memperkuat jaringan-jaringan yang lain, tempat menyimpan cadangan makanan, dan sebagai tempat pertukaran gas. Jaringan parenkim yang sel-selnya mengandung klorofil disebut klorenkim, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ciri-ciri jaringan parenkim antara lain, sel-sel penyusunnya berdinding tipis, susunan sel-selnya tidak rapat, dan terdapat ruang antar sel atau yang disebut aerenkim. Jaringan penguat atau seringkali disebut dengan jaringan penyokong. Jaringan ini terdapat di dalam jaringan parenkim. Dinding sel jaringan penguat lebih tebal di dalam dinding sel jaringan dasar. Jaringan penguat terdiri atas dua macam jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari dua macam jaringan, yaitu silem atau seringkali dikenal dengan sebutan pembuluh kayu, dan floem atau seringkali dikenal dengan sebutan pembuluh tapis. Jaringan silem berfungsi mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar ke daun. Jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi penjelasan tentang jaringan. Sekarang kita membahas tentang organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk suatu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu itu adalah organ. Contoh dari organ, ini ya, dari tanaman memiliki organ yaitu ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Sedangkan organ pada manusia itu ada otak, ada telinga, ada paru-paru, hati, pankreas, lambung, ginjal, usus besar, usus halus, dan lain-lain. Ini adalah organ. Selanjutnya kita bahas tentang sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Contohnya, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem gerak atau rangka, sistem transportasi atau peredaran darah, sistem syaraf, dan sistem ekskresi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan fungsinya mencerna makanan dan mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Organ-organ dari sistem pencernaan adalah sebagai berikut, mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, lalu anus. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya hati, ada kelenjar air ludah, kemudian di sini ada pankreas. Ini adalah organ dari sistem pencernaan. Selanjutnya, sistem pernapasan. Fungsinya mengambil oksigen dan mengeluarkan sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Jadi kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organnya adalah ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, trachea, paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, di dalamnya kemudian ada alveolus. Jadi mulai dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, kemudian ke paru-paru. Selanjutnya, sistem gerak atau rangka. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam. Nah, sistem gerak ini terdiri atas ada otot,
ada tulang, dan ada sendi. Jadi organ-organnya ada tulang, otot. Itu adalah sistem gerak. Selanjutnya, sistem transportasi atau peredaran darah. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut zat sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh dan melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organ-organ dari sistem transportasi atau peredaran darah itu ada berikut ini, yaitu ada jantung, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dua, pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ini adalah organ penyusun sistem transportasi atau peredaran darah. Selanjutnya adalah sistem syaraf. Fungsinya meneruskan rangsangan tubuh. Nah, organ-organnya itu terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Ini organ dari sistem syaraf. Kemudian ada sistem ekskresi. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh. Organ-organ dari sistem ekskresi ada ginjal, kemudian paru-paru, paru-paru letaknya di sini, kemudian kulit, dan hati. Jadi organ sistem ekskresi itu ada 4. Ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, dari penjelasan ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang kedua, yaitu tentang sistem organ. Lengkapilah tabel sistem organ manusia berikut ini. Kemudian setelah dikerjakan, tugas itu difoto lalu dikirim ke WA pengumpulan tugas. Mengerjakannya di kertas folio, lalu dibuat tabel seperti berikut ini. Ini tabelnya ya. Sistem organ ada 6, tadi sudah saya jelaskan. Silahkan kalian tuliskan organ penyusunnya apa saja. Sistem pernafasan penyusunnya apa saja, fungsinya apa saja. Dituliskan sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, selamat mengerjakan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.